Siapa yang mengganggumu? Apa kau mau melakukannya denganku? Kau tidak mau? Mau. Mengapa gue tidak mau? Katakan padaku, bagaimana pria suka melakukannya? Bagaimanapun, kakak perempuan menyukainya. Aku juga akan menyukainya seperti itu. Kakak perempuan. Saat kau bertemu mangsa, jangan melamun. Karena mangsa bisa berubah menjadi pemburu kapan saja. Tidak perlu. Aku mandul. Untuk membalas dendam pada mantan suamiku, aku tidur dengan pria muda asing. Stamina pria muda ini terlalu bagus. Kakak perempuan, ini pertama kalinya bagiku. Apa? Pertama kali? Tunggu. Berapa umurmu? 22. Kau sebenarnya lebih muda dariku. 10 tahun penuh. Pergi. Anak nakal, kau seharusnya belajar dengan benar. Kenapa kau membabi buta belajar dari orang dewasa? Semua omong kosong itu. Kakak perempuan, kakak perempuan. Apa artinya ini? Ambil ini. Pergi. Pergi. Kakak perempuan. Kamu tahu, ku dengar ketua baru adalah seorang jenius muda. Tapi ada juga yang bilang, dia adalah orang gila yang membunuh tanpa menumpahkan darah. Siapa yang tidak suka ketua gila? Ku dengar ketuagu bahkan lebih tampan dari bintang besar. Ketika saatnya tiba, aku ingin pergi ke depan dan melihat. Ketuagu telah tiba. Cepat, ayo pergi. Song Chunian. Aku tamat. Pria muda yang kutiduri secara kebetulan ternyata adalah ketua grup. Ternyata adalah ketua perusahaan. Namun, lingkaran elitnya. Dia seharusnya sudah terbiasa dengan hal-hal seperti itu kan? Mulai hari ini, aku akan menjabat sebagai ketua grup Longyo. Sekarang aku mengumumkan penataan personel. Song Chunian ditunjuk sebagai sekretaris ketua. Melapor langsung kepadaku. Bagaimana ini bisa terjadi? Aku yang lebih dulu mengenalmu. Ada yang bisa kubantu? Kau sudah menikah? Song Chunian, apa kau menganggapku sebagai pihak ketiga? Bukan pihak ketiga. Tapi hubungan satu malam. Aku mengerti aturannya. Kita tidak akan punya hubungan di luar pekerjaan. Jika tidak ada yang lain, aku akan pergi bersiap untuk rapat. Rapat apa yang sedang dia persiapkan? Laporan proyek. Pihak yang berkolaborasi adalah suami sekretaris Song. Selidiki dia untukku. Ketua Gul, kenapa Anda di sini? Rapat tingkat ini. Anda biasanya tidak hadir. Di mana Song Chunian? Dia pergi membuat kopi. The film was translated and narrated by M Media. Begitu banyak orang di sini. Dan dia hanya membuat kopi untuknya. Aku masih suka kopimu yang paling. Begitukah?
Jika kau suka, minumlah lebih banyak. Malam itu, kau menangis dan memohon padaku. Dan hari ini, kau tersenyum padanya. Sebagai pihak B untuk grup Longyu, apakah ini levelmu? Kau pasti telah menggunakan koneksi. Ketua gue, Tuan Song adalah suami sekretaris Song. Jadi kami. Selera mereka benar-benar buruk, bukan? Kerjasama dibatalkan. Ini adalah wilayahku. Tentu saja, orang-orang di sini juga milikku. Orang di luar akan melihat. Aku ingin dia melihat. Tuan Song, ini adalah kaca satu arah. Anda tidak bisa melihat ke dalam dari luar. Suami. Apa yang kamu lakukan? Kakak. Kakak ipar benar-benar tidak sopan. Kau keluar dulu. Aku ada sesuatu yang ingin kukatakan padanya. Kau punya waktu 3 menit. Jangan harap bisa keluar dari grup Longyu. Song Chunian. Dasar wanita tidak setia. Beraninya kamu menduakan aku? Kita sudah bercerai sekarang. Apapun yang kulakukan tidak ada hubungannya denganmu. Kita baru mengajukan cerai. Ini masih masa tunggu perceraian. Selama aku tidak pergi mendaftarkan perceraian, kita tidak bisa bercerai. Dulu, itu karena aku tidak berpengalaman. Sekarang, setelah aku punya pria yang lebih muda, aku baru menyadari. Itu bukan karena aku tidak punya taktik, tapi karena kau tidak bisa. Berhentilah mengganggu, itu tidak enak dilihat. Chunian, aku tahu semua yang kamu katakan itu karena marah. Kal, aku hanya melakukan kesalahan yang dilakukan semua pria. Kamu adalah satu-satunya istriku. Tolong bantu aku membujuk ketua gue dan berikan proyek itu padaku. Aku menginvestasikan banyak uang ke dalam proyek The ini. film was Kalau tidak, translated aku akan and kehilangan narrated segalanya by dan M hancur. Media. Aku menggunakan koneksiku untuk memberimu proyek ini. Itu karena sekarang kau tidak kompeten, dan itu tidak ada hubungannya denganku. Aku tidak akan membantumu lagi. Chunian baru-baru ini sedikit berselisih denganku. Tolong bantu aku membujuknya dengan baik. Setelah adik laki-laki Chunian lulus, aku akan mengajaknya bergabung dengan perusahaanku sebagai wakil ketua. Tentu saja, selama bertahun-tahun, adik Chunian telah belajar di luar negeri. Semua ini berkat Anda. Atas dukungan finansial dan fisik Anda. Itu yang harus kulakukan. Chunian, gadis ini. Kecerdasan emosionalnya rendah, dan dia suka bersaing dan menang. Untungnya, kamu sangat menghargainya. Begitu dia kembali, aku akan memberinya pelajaran yang baik. Song Ruishe, kenapa kau di sini? Ibu dan ayah. Berlutut. Ayah, kenapa? Kenapa? Beraninya kau bertanya padaku kenapa? Xiaoxie bilang kau bertengkar dengannya. Dan meminta kami membujukmu. Tidak perlu membujuk. Aku sudah menceraikannya. Apa, bercerai? Muka leluhurku. Telah sepenuhnya kau permalukan. Yang membawa rasa malu, seharusnya Song Ruishe kan. Pria selingkuh. Mentimun busuk. Dasar wanita jahat. Beraninya kau mengutuk suamimu sendiri? Cepat, kepada Xiaoxie. Berlutut dan akui kesalahanmu. Kenapa aku harus berlutut padanya? Kenapa? Seorang pria adalah surgamu. Jika kau tidak berlutut kepada surga, kau tidak berbakti dan memberontak. Ibu, ada seseorang yang ingin kunikahi. Fei Chan, kita akhirnya sadar. Kapan kamu akan membawanya? Kembali untuk kami lihat. Benar sekali. Nona muda dari keluarga mana itu? Dia 10 tahun lebih tua dariku. Dan dia hamil anak orang lain. Tapi aku tidak keberatan. Aku harap kalian semua juga tidak keberatan. Apa anak ini gila?
Fei Chen, kamu, pewaris terhormat orang terkaya, seorang pemuda jenius. Berapa banyak wanita muda bangsawan di seluruh dunia bermimpi mengandung anak-anakmu? Apakah kamu yakin kamu ingin membesarkan anak orang lain? Aku yakin. Ketua gue, kami menemukannya. Suami Nona Song Mandul. Anak itu kemungkinan besar milik Anda. Lihat waktunya. Hamil 3 minggu. Waktunya cocok. Bukankah dia masih punya suami? Dia sudah mengajukan gugatan cerai. Bu Fei Chen. Halo, Song Chunian. Hari ini aku The film memberimu was satu kesempatan translated terakhir. and narrated Segera by dengan N Xiaoze. Media. Tarik permohonan cerai itu. Jika tidak, aku akan menghukummu sesuai aturan keluarga. aku harus mendapatkan perceraian ini. Chulian. Aku akan menjadi seorang nenek. Cepat, pergi siapkan hadiah pertunangan. Ya. Semuanya, ikut aku menjemput Nona muda. Jika kau tidak meminta maaf kepada Xiaoze hari ini, dan bersumpah tidak akan bercerai, maka aku akan menganggap bahwa aku tidak punya anak perempuan sepertimu. Tidak, aku mau cerai. Masih membantah? Kau mau bercerai atau tidak? Aku mau cerai. Masih berani keras kepala? Aku mau cerai. Xiaoze, kemari. Ya ayah, pukul dia untukku. Pukul dia sampai dia tidak berani bercerai. Chunian, aku benar-benar tidak tega. Meskipun beberapa tahun terakhir ini, kamu sudah mencuci dan memasak di rumahku. Dan kamu hanya biasa-biasa saja dalam hal itu. Tapi aku selalu merasa bahwa kamu adalah istri yang baik. Pria dari keluarga lain, tidak sebaik hati aku. Jadi, aku masih harus berterima kasih padamu karena membiarkanku menjadi pengasuh keluargamu. Chunian, kenapa kamu masih membantah? Kalau begitu, maka aku hanya bisa mendengarkan ayah mertuaku dan memberimu pelajaran yang baik. Berhenti bicara omong kosan, pukul dia sampai mati. Jangan berhenti memukul. Aku hamil. Aku belum menyentuhmu selama 3 tahun. Anak siapa yang ada di perutmu? Bicara, ini benar-benar keterlaluan. Bagaimana bisa aku melahirkan anak perempuan yang tidak tahu malu seperti ini? Seret dia keluar dan pukul dia. Kenapa anak kecil itu tidak datang bermain dengan kita? Anak ini memiliki gangguan bipolar. Dia takut dia mungkin melukai orang lain. Jadi bagaimana kalau dia kaya? Jadi bagaimana kalau kamu jenius? Dia masih harus tinggal di rumah sakit jiwa. Mau bermain dengan kakak? Kakak, tunggu aku. Aku akan segera ke sana. The film was translated and narrated by Anak N di perutmu Media. harus digugurkan. Tidak. Kenapa? Anakku, kenapa kau yang memutuskan hidup atau matinya? Jika kamu menggugurkan anak di perutmu, Xia Ze mungkin masih memaafkanmu. Memaafkan? Aku tidak butuh maafnya. Dia yang selingkuh duluan. Beraninya kau membicarakan orang lain? Renungkan dirimu sendiri baik-baik. Pria mana yang akan menyukai wanita berwajah kusam dengan bau kelas pekerja Anda? Tepat sekali. Bagaimana aku mengajarimu sebelumnya? Hal terpenting bagi seorang wanita adalah membantu suaminya dan membesarkan anak-anaknya. Tapi bagaimana denganmu sekarang? Kamu tidak melakukan pekerjaan rumah tangga sekarang. Kamu membuang pakaian ke mesin cuci. Dan kamu memesan makanan siap saji untuk makan. Menantu siapa? Yang boros sepertimu? Aku boros. Selama 7 tahun pernikahan. Aku sudah bekerja keras. Dan mengurus mertuaku di rumah. Startup Zhong Ruixie tidak bisa memenuhi kebutuhan dan biaya rumah tangga. Dan pengeluaranmu selama liburan. Dan produk perawatan kulit. Biaya hidup adikku di luar negeri. Biaya kuliah, aku yang membayar semuanya. Wanita mana yang tidak seperti ini? Xiaoze hanya melakukan kesalahan yang dilakukan semua pria. Tapi bagaimana denganmu? Kau yang seperti ini. Kau seharusnya ditenggelamkan dalam kandang babi. Ayah, menenggelamkan di kandang babi tidak perlu. Tapi anak di perutnya ini.
harus digugurkan. Siapa yang berani menyentuhnya? Hei, siapa kau? Kau, lepaskan putriku. Aku Gu Feichen, kekasih baru Song Chunian, dan juga ayah dari anak itu. Izinkan saya memperkenalkan kalian semua. Ini adalah ketua grup Longyu, pewaris orang terkaya. Kalian semua, siapa yang berani menghentikannya? Song Chunian. Tidak heran, kamu ingin menceraikan aku. Jadi kamu menemukan sugar daddy kaya. Biar ku beritahu, pewaris generasi kedua yang kaya, seperti dia, tidak akan pernah menikahimu. Paling-paling, dia hanya akan bermain-main denganmu. Selama dia bersedia menikah, aku bersedia menikahinya, kakak. Kakak. Aku akan menjadi ayah. Hai, lihat cepat, kembar 3. Milikku. Kamu luar biasa. Kakak, kau sudah bangun. Apakah ada bagian lain di tubuhmu yang terasa tidak nyaman? Dokter-dokter top dunia, semuanya telah diundang ke sini untuk Anda. Sekretaris Song seharusnya tidak merasa tidak nyaman. Tidak apa-apa, bicaralah. Aku baik-baik saja. Jika kau baik-baik saja, itu bagus. Bisakah kita sekarang pergi mengurus akta pernikahan kita? Menikah? Dia hanya melakukannya demi anak itu. Makanya dia mau menikahiku kan? Ketua Gu, tolong tenang saja. Aku tidak akan memaksamu menikah karena terpaksa. Kamu juga tidak perlu bertanggung jawab. Aku masih ada urusan yang harus diselesaikan dengan Song Ruixie. Kakak. Orang itu tadi. Dia memukulku. Apa? Dia berani memukulmu. Sakit sekali. Sepertinya, utang lama utang baru. Harus kuperhitungkan dengan dia. Song Ruixie, kau benar-benar berani memukul. Gul. Apakah kau memukulnya? Ini adalah jebakan dan tuduhan palsu. Wanita licik di TV semuanya seperti ini. Junior, jangan tertipu olehnya. Aku dengar dia punya penyakit mental. Dia membunuh tanpa menumpahkan darah. Dia hanya orang gila. Dia memang sangat gila, terutama di malam hari. Dan kau tidak bisa. Song Chunian, aku memberitahumu. Jangan bermimpi yang tidak mungkin. Keluarga gue tidak akan pernah setuju. Sepatu bekas usang masuk ke pintu mereka. Siapa bilang aku tidak setuju? Ini pasti Xiaonian kan? Kamu sangat cantik. Ini semua hadiah pertunangan dari kami untukmu. Sertifikat properti dan mobil. Dan emas dan semacamnya. Semua ini digabungkan. Hanya sekitar 18 miliar. Untuk mengeluarkannya, aku bahkan akan malu. Ini, token keluarga gue ini. Aku memberikannya padamu. Mulai sekarang, wewenang untuk mengelola urusan keluarga gue adalah milikmu. Ambillah. Kuserahkan wewenang keluarga padamu. Aku merasa tenang. Xiaonian, kamu bermartabat dan murah hati. Dan kamu mengelola karier dan keluarga dengan sempurna. Bagi keluarga gue kami, bisa menikahimu adalah berkah bagi kami. Kakak. Aku menawarkan triliunan dari grup Gu sebagai mahar. Maukah kau menikah denganku? Junian, 7 tahun perasaan. Kamu tidak akan meninggalkanku. Kal, kamu tidak pernah menghargai uang. Kamu menghargai karakter Kal. Kau tidak punya uang. Dan bahkan kurang berkarakter. Tunggu sebentar. Mereka momen penting ini untuk kenangan. Tidak ada tripod. Gips ini juga cukup bagus. Pintar, aku akan memberimu kenaikan gaji setelah kita kembali. Aku tidak akan menyetujui perceraian. Tidak ada perceraian? Kau juga bisa menjadi janda. Aku malah menikahi seorang pria, 10 tahun lebih muda dariku. Dan lagi pula, dia sebenarnya adalah bosku. Jarak usia kami sangat jauh. Saat aku melahirkan anak itu, dia mungkin akan menceraikanku kan? Jangan kita publikasikan, agar tidak menimbulkan kegaduhan di seluruh perusahaan. Kakak, kenapa kau terus menatapku?
pernikahan kita. Jangan kita publikasikan dulu. Tidak dipublikasikan? Apa kau masih punya perasaan pada mantan suamimu? Kenapa kau tidak bicara apa-apa? Mungkin itu berarti kau setuju. Bertingkah seperti orang penting? Bukan. Semua orang hanya menunggu Anda. Anda tidak berpikir bahwa menjadi sekretaris ketua GUE membuat Anda menjadi sosok penting, bukan? Sosok seperti apa itu? Badut, tentu saja. Acara team building jam 12 siang. Sekarang jam pukul 11:50 pagi. Jika kau tidak tahu angka, saya tidak keberatan mendaftarkanmu untuk kelas di taman kanak-kanak. Song Chunian, ini hanya lelucon di antara rekan kerja. Mengapa Anda menganggapnya begitu serius? Kalau begitu bagaimana dengan lelucon semacam ini? Mari kita coba padamu lain kali. Anda, lupakan saja. Karena semua orang sudah di sini. Saya akan biarkan semua orang mencicipi anggur berkualitas yang disiapkan khusus oleh Fei Chen. Bukankah ini Cabernet Sauvignon Prancis? 1982 distrik 42, terbatas 12 botol di seluruh dunia. Setiap botol memiliki nomor unik, 12 juta. Ya Tuhan, bukankah itu berarti setiap tegukan berharga puluhan ribu? Tidak apa-apa. Semuanya, minumlah dengan bebas. Di gudang anggur Fei Chen, masih banyak anggur yang enak. Lain kali, saya akan membawa lebih banyak lagi untuk semua orang. Cicipi dan nikmati. Saya ragu kalian para gelandangan, bahkan bisa membedakan yang asli dari yang palsu. Semua orang bilang gudang anggur ketua GUE mengoleksi anggur merah termahal di dunia. Kak Mei Ling, seperti yang diharapkan dari kekasih ketua GUE. Bahkan gudang anggur ketua GUE, dia bisa masuk dengan bebas. Kita berhutang banyak pada Kak Mei Ling hari ini. Kalau tidak, seumur hidup ini, kita mungkin tidak akan bisa minum anggur merah semahal itu. Kenapa kamu berdiri di sana? Tidakkah kamu akan bersulang untuk Kak Mei Ling? Saya hamil, jadi saya tidak akan minum. Ada apa? Apa kamu pikir kamu sedang mengandung Pangeran Mahkota? Sedikit minum tidak akan menyakitkan. Kamu benar-benar babi hutan tak tahu menghargai. Cepat minum. Tidak minum berarti tidak menghormati Kak Mei Ling. Song Chunian, Anda belum terlalu jauh dalam kehamilan Anda. Jadi sedikit minum seharusnya tidak masalahkan. Tidak, perusahaan harus melarang budaya minum di perjamuan. Perusahaan sepertinya tidak memiliki aturan ini. Ya, sekarang memang begitu. Apa kamu pikir kamu ketua? Sekarang iya, memang. Ketua GUE melarang budaya minum di jamuan. Bukankah ketua GUE mengirimkan kita anggur? Kenapa dia tidak membiarkan kita minum sekarang? Kebetulan sekali, Song Chunian tidak minum. Dan ketua GUE mengeluarkan pengumuman. Mungkinkah ketua GUE dan Song Chunian? Tidak heran GUE Fei Chen memberiku akun itu. Dia sudah tahu saya membutuhkannya. Ini semua salah saya. Fei Chen kasihan padaku yang sakit perut. Karena itu dia melarang alkohol. Aku tahu itu. Ketua GUE terlalu memanjakan Kak Mei Ling. Tentu saja. Kak Mei Ling muda dan cantik. Jika ketua GUE tidak memanjakan Kak Mei Ling, siapa lagi yang akan dia manjakan? Akankah dia memanjakan barang murahan yang tua dan jelek? Direktur Jiang, perut Anda tidak sehat. Mengapa Anda bersikeras membawa anggur ini? Jika Anda minum terlalu banyak, kita tidak sanggup menanggung akibatnya. Mengapa Anda begitu sarkastik? Song Chunian, kamu hanya cemburu. Siapapun yang punya mata bisa melihat bahwa kamu dan Kak Mei Ling kita seperti langit dan bumi. Kamu hanyalah lumpur bau yang bisa diinjak-injak siapa saja. Benarkah begitu? Saya tidak mencoba membandingkan diri saya dengannya. Mengapa Anda bersikeras membandingkan? Song Chunian, itu karena Anda terlalu melebih-lebihkan diri sendiri. Dan saat Fei Chen dan saya berdebat, Anda secara terbuka merayunya di rapat. Jadi mereka sedang berdebat. Tapi apakah Anda belum dengar? Saat menghadapi masalah hubungan, wanita cerdas hanya menyelesaikan masalah pria. Sementara wanita bodoh hanya berurusan dengan wanita lain. Lupakan saja. Mengingat Anda sedang hamil, saya tidak mau repot-repot berdebat dengan Anda. Baiklah, Kak Mei Ling. Bagaimana kalau kita bermain? Jujur atau tantangan? Yang kalah minum. Ini pasti tidak termasuk budaya minum di perjamuan kan? Ya, kita akhirnya berkumpul. Bagaimana kalau kita bermain sesuatu yang menyenangkan? Baiklah, Kak Mei Ling, kamu yang menarik duluan. Ayo, Kak Mei Ling. Coba kulihat. Pinjam 5 juta dari kontak WeChat paling atas. Siapa kontak WeChat paling atas Kak Mei Ling? Kontak utama Kak Mei Ling adalah ketua GUE. Tapi pesan-pesan ini, semuanya sudah lama sekali. Terlebih lagi, pesan yang dikirim sepihak oleh Kak Mei Ling. Itu karena saya bersama Fei Chen setiap hari. Jadi tidak perlu mengirim pesan. Bukankah GUE Fei Chen bersama saya setiap hari? Apakah dia master manajemen waktu? Kalau orang lain yang meminjam 5 juta, itu akan jadi lelucon. Tapi kalau Kak Mei Ling, bukankah itu mudah saja? Benar sekali, Kak Mei Ling, cepat.
Fei Chen dan saya tumbuh besar bersama. 5 juta adalah jumlah kecil baginya. Dia tidak akan menolak meminjamkannya kepada saya kan? Pengguna yang Anda hubungi. Sementara tidak dapat dihubungi. Silakan coba lagi nanti. Ketua Gu sangat sibuk. Ponselnya pasti dalam mode senyap saat rapat. Ya. Fei Chen selalu The film was memprioritaskan karyanya. translated and Namun, narrated by itu M juga untuk Media. masa depan kita. Selanjutnya kalau begitu, Song Chunian, giliranmu. Lagi pula, meminjam 5 juta dari kontak WeChat paling atas. Menurutku, semua orang di WeChatmu digabungkan. Tidak bisa mengumpulkan 5.000 pun kan? Apalagi 5 juta. Bagaimana kamu bisa berkata begitu? Mungkin kontak paling atasnya adalah perusahaan pinjaman. Perusahaan pinjaman itu berlebihan. Tapi uang ini benar-benar tidak bisa dipinjam. Tidak bisa meminjam itu satu hal. Karena sudah diundi. Kamu harus meminta kontak WeChat paling atas. Untuk meminjam 5 juta. Bukan tidak mungkin. Bagaimanapun, kontak teratas saya adalah asisten transfer berkas. Kapan dia mengubah kontak teratas saya? Saya tidak punya teman teratas. Song Chunian, apa kamu menganggapku bodoh? Kalau kamu tidak melihat, aku akan melihatnya. Kontak WeChat paling atas Song Chunian adalah Ketua Gu. Song Chunian, kamu tidak tahu malu. Ketua Gu adalah pacar Kak Meiling. Kamu sudah tua, jelek, dan miskin. Dan kamu wanita bersuami. Beraninya kamu mengidamkan Ketua Gu kami. Perusahaan kita benar-benar punya wanita penggoda. Pantas saja kamu berusaha keras untuk menjadi sekretaris ketua. Jadi kamu ingin memanfaatkan kedekatanmu. Hari ini, aku akan memberimu pelajaran yang bagus atas nama Kak Meiling. Dasar kodok yang ingin makan daging angsa. Song Chunian, beraninya kamu memukulku? Anda bisa memukul. Mengapa saya tidak bisa memukul Anda? Kami mengajarimu atas nama Kak Meiling. Istri sah, dasar pelakor. Hak apa yang kamu punya untuk melawan? Istri sah, apakah Anda? Jika saya tidak, apakah Anda? Kak Meiling, Song Chunian, dasar wanita paruh baya yang tidak sopan. Apakah Anda berpikir dengan cara ini, Fei Chen akan terkesan pada Anda? Ada apa dengan wanita paruh baya? Apakah Anda tidak berencana hidup sampai usia paruh baya? Nenek sihir, apalagi yang bisa Anda lakukan selain mengutuk orang? Ambil ponselnya dan telepon Fei Chen. Saya ingin melihat Anda meminta Fei Chen 5 juta. Bagaimana dia akan mempermalukan Anda? Mungkin Ketua Gu sudah memblokirnya. Panggilannya tidak akan tersambung. Halo, Ketua Gu tidak menjawab panggilan Kak Meiling, tapi dia menjawab panggilan Song Chunian. Itu pasti karena Song Chunian adalah sekretaris Fei Chen. Ini untuk pekerjaan, Anda tahu. Benar, benar. Pasti begitu. Bicaralah. Gu, Ketua Gu. Sekretaris Song ingin meminjam 5 juta darimu. di mana dia? Mengapa ponselnya ada padamu? Dia tidak bisa menerima panggilan sekarang. Song Chunian, saat kamu menyebutkan meminjam uang, Ketua Gu menutup telepon. Lihat betapa dia tidak menyukaimu. Mungkinkah dia tidak lagi bertanggung jawab atas uang ini? Lelucon macam apa ini? Ketua Gu tidak mengurus uang. Lalu siapa yang mengurus uang? Kamu masih tidak tahu ya? Ketua Gu kami mengambil alih keluarga pada usia 18. Song Chunian, jangan terlalu sombong. Aturan permainan menyatakan bahwa jika Anda tidak meminjam 5 juta, Anda harus minum semua anggur di atas meja. Bukankah Anda juga gagal meminjamnya? Itu berbeda. Fei Chen mungkin tidak melihat panggilan tak terjawab saya. Kalau begitu tunggu. Menunggu apa? Tunggu, tunggu. Kapan dia akan melihat panggilan tak terjawab Anda dan menelepon Anda kembali? Jangan mengulur waktu di sini. Sekarang cepat, segera. Minum semua anggurnya. Hai, ini. Lepaskan saya. Jepit hidungnya. Lepaskan saya. Berhenti. The film was translated and narrated by M Media. Fei Chen, mengapa Anda di sini? Seperti yang kau lihat, aku di sini untuk mengantarkan uang. Ada apa ini? Ketua Gu benar-benar datang membawa uang untuk Song Chunian.
Saya baru saja mengirim pesan kepada Fei Chan. Oh, begitu. Jati begitu. Siapa yang memberimu keberanian untuk menindas rekan kerja? Tidak, kami hanya bermain. Bermain truth or dare. Sekretaris Song kalah, Jati dia harus minum. Benar. Apakah saya kalah? Apalagi, uang ini pasti untuk ketua Gu. Dibawa untuk Miling. Tepat sekali. Mereka tidak memiliki hubungan darah atau pernikahan. Mengapa ketua Gu meminjamkan uang kepada Song Chunian? Ketua Gu, bantu saya. Anda tahu. Saya tidak bisa minum alkohol. Panggil aku suami. Aku akan melakukan apapun untukmu. Kita akan bicarakan ini saat kita sampai di rumah. Song Chunian, mengapa Anda begitu dekat dengan Fei Chan? Tepat sekali. Tepat di depan Mei Ling. Sama sekali tidak tahu malu. Tidakkah kau ingin tahu kepada siapa aku di sini untuk memberikan uang? Aku akan memberitahumu sekarang. Ini untuk sekretaris Song. Ya Tuhan, apa yang perlu dikejutkan? Sebagai sekretaris ketua, dia sering memajukan dana di luar. Sangat normal bagi ketua untuk meminjamkan uang kepadanya. Benar kan, Fei Chan? Begitukah, sekretaris Song? Ya. Nona Jiang cukup cerdik. Kakakku ditindas sampai sejauh ini. Namun dia masih tidak mengungkapkan identitasnya sebagai istri ketua. Karena itu masalahnya. Permainan berlanjut. Bukankah kita bermain truth or dare? Kalau begitu mari kita mulai. Pertanyaannya adalah, dalam hati kalian, orang seperti apa aku ini? Mari kita mulai denganmu. Berbohong dan gajimu akan dipotong. Ketua Gu. Kamu tampan, kaya, dan orang yang hebat. Kau menyentuh hidungmu, itu bohong. Gaji dipotong. Ketua Gu. Kamu kapitalis yang tidak bermoral. Apa kamu pikir semua orang sepertimu? Seorang jenius. Kamu memberiku gaji 5.000. Tapi berharap aku menghasilkan hasil senilai 50.000. Aku sudah lama ingin mengundurkan diri. Sangat bagus, gajimu aman. Kau tidak bisa berbohong. Aku. Menurutku Ketua Gu. Meskipun kamu terlihat galak. Tapi. Diranjang. Kamu mungkin yang penurut. Bisakah Anda menjelaskan lebih lanjut? Karena aku. Berhenti bicara. Giliranmu. Ketua Gul adalah orang yang baik. Memberiku kartu friendzone. Ketua Gu tampan. Memiliki fisik yang bagus dan kuat dalam hal itu. Dengan kelahiran 3 kembar, bagaimana mungkin dia tidak kuat? Yang mana? Kemampuan. Kuat. Baiklah, saya sudah selesai. The film was Fei translated Chan. and narrated Permainan by berakhir di M sini. Media. Bukankah Kak Miling bilang? Kalau Ketua Gu biasanya mengupas anggur untuknya, mungkinkah hubungan Ketua Gu dan Song Chunian lebih baik daripada dengan Kak Miling? Saya tidak enak badan. Saya tidak makan buah. Saya ada urusan, jadi saya pergi dulu. Sekretaris Song. Perusahaan masih ada hal yang perlu dibicarakan. Ayo pergi. Baiklah. Jati, Ketua Gu mengupas anggur untuk Sang Chunian adalah untuk membuatnya bekerja lembur. Song Chunian, dengan latar belakang dan penampilan Anda, apa yang Anda miliki untuk dibandingkan dengan saya? Fei Chan, dia harus menjadi milikku. Kemarilah, Jiasen. Apakah kamu menyukainya? Kakak ipar, Anda terlalu baik padaku. Semuanya konsol game baru. Malam ini, di jamuan selamat datangku, aku harus berterima kasih padamu dengan layak. Aku tidak bisa datang ke jamuan selamat datang malam ini. Kenapa?
Kakakmu dan aku sudah bercerai. Apa? Bukankah kalian berdua baik-baik saja? Bagaimana kalian bisa bercerai? Kakakmu selingkuh. Dia menemukan seorang pria yang seumuran denganmu. Song Chunia, beraninya kau? Jiasen, kamu harus membantuku membujuk adikmu. Buat dia kembali padaku. Posisi wakil ketua di perusahaanku. Aku akan memberikannya padamu. Apa? Apa? Berikan aku wakil ketua? Kakak ipar, serahkan masalah ini padaku. Aku pasti akan menyelesaikannya untukmu. Kalau begitu, aku serahkan padamu. Jiasen, ayo, lihat ini juga. Kenapa harus sungkan denganku? Song Chunian, kamu akan menjadi milikku seumur hidup. Jangan pernah berpikir untuk menyenggker-kanku. Selamat datang, Ketua Gue. Ruang pribadi pemandangan laut di lantai atas. Sudah disiapkan untuk Anda. Tidak perlu, hari ini adalah jamuan keluarga istriku. Ruangan pribadi biasa sudah cukup. Tapi untuk peralatan makan, tetap gunakan set milikku. Siapkan satu set untuk nyonya juga. Ya, Peralatan makan terpisah juga. Apa kamu punya germofobia? Aku suka menggunakan keramik. Bukan berarti kau tidak tahu, kakak. Ayo pergi. Jiasen sudah beberapa tahun di luar negeri. Dia pasti sudah banyak mendapatkan pengalaman kan? Itu sudah pasti. Kakak Jiasen juga. Dia bertemu The ipar film yang was baik, translated yang bisa and mensponsorinya untuk narrated belajar di by luar M negeri. Media. Ayah, posisi kursi utama ini. Bukankah seharusnya kita yang duduk di sini? Kenapa kosong? Kursi utama ini sudah ada yang menempati. Siapa? Jelas, aku adalah tokoh utama hari ini. Permisi. Macet di jalan. Kami terlambat. Xiaonian ada di sini. Kakak perempuan yang di sebelahmu ini. Siapa anak orang kaya manja ini? Kakak ipar barumu. Apa? Kak Chunian sudah menikah untuk kedua kalinya. Pria tampan. Kau menikahi kakakku. Kau belum membayar mahar kan? Kakak Siku yang dulu. Dia memberi 88.000. Bisakah kau bahkan mengeluarkan 8.800? 8.800. Mamang, aku tidak bisa membayarnya. Aku tidak punya uang sepeser pun sekarang. Semua asetku ada pada kakakmu. Apa maksudmu? Kau bahkan tidak mau membayar mahar? Benar. Pernikahan kedua kakakku. Wajar jika tidak memberi mahar. Anak orang kaya manja yang tidak punya uang dan tidak berkuasa. Hanya wanita bodoh seperti kakakku yang mau menikahinya. Jaga bicaramu. Peduli? Bagaimana jika aku tidak peduli? Tapi yang di sebelahmu itu, anak orang kaya manja ini. Menurutku dia terlihat seperti berasal dari bar. Seorang gigolo, itu tidak bersih. Pria pendamping, dia mungkin punya penyakit kotor. Xiaosen, jangan bicara omong kosong. Dia naik pesawat. Duduk terlalu lama. Dia belum menyesuaikan diri dengan perbedaan waktu. Pikirannya sekarang masih sedikit tidak jelas. Duduklah. Ibu, kenapa kau takut pada mereka? Seseorang, usir gigolo ini. Jangan biarkan dia menyebarkan penyakit kotor kepada kita. Mari kita lihat siapa yang berani menyentuh mereka. Xiaosen sedang kekanak-kanakan. Tolong jangan pedulikan dia. Silakan duduk di sini. Song Jiasen, apa yang sedang kamu lakukan? Ini adalah jamuan keluarga Song. Aku adalah satu-satunya putra keluarga Song. Kepala keluarga di masa depan. Aku bahkan tidak bisa duduk di kursi utama ini. Kenapa dia harus duduk di sini? Keluarga Songmu memiliki aturan yang sangat ketat. Benar. Karena kau ingin menjadi keluarga Song, menantu yang tinggal di rumah, maka aku akan mengajarimu aturan keluarga Song. Kau duduk saja di sini dan makan. Ayah, kau memukulku. Minta maaf pada kakak iparmu. Sekarang, segera, saat ini juga, minta maaf. Jika bukan karena dia, bagaimana mungkin kakakku bisa bercerai dengan kakak iparku? Studi luar negeriku sepenuhnya didanai oleh kakak iparku. Kakak iparku juga berkata, jika kakakku kembali bersamanya,
dia akan menjadikanku wakil ketua. Awalnya, aku bahkan ingin mencarikan pekerjaan untukmu di grup Longyo. Tapi karena kau ingin pergi ke perusahaan kecil Song Ruise yang akan segera bangkrut itu. Kalau begitu silakan saja. Grup Longyu. Itu adalah keluarga gue, keluarga terkaya, bisnis keluarga. Kau hanya asal bicara, dan kau bisa memberiku pekerjaan? Kau pikir kau siapa? Gue Fei Shek, ketua grup gue. Aku. Kau praktis. Delusi, bukan? Jiasen. Diam. Kali ini kau benar-benar kacau. Ayah, kenapa kau takut padanya? Saya minta maaf, anak kami kurang dididik. Dan telah menunjukkan rasa tidak hormat seperti itu kepada Anda. Sekarang, tolong disiplinkan dia, atas nama kami. Kakak. Mengapa kau tidak mendisiplinkan? The film was Song Jiasen, translated and aku memberimu satu narrated kesempatan by terakhir M. sekarang. Minta maaf kepada kakak iparmu. Song Chunias, dasar bodoh. Anak orang kaya manja ini. Tidak punya uang, tidak punya karir. Bagaimana dia bisa dibandingkan dengan kakak Sheko? Apakah kau benar-benar akan melawanku? Demi dia? Secara kebetulan, saya punya semua yang baru saja Anda sebutkan. Ketua gue, peralatan makan yang Anda minta sudah diantar. Ketua gue, dia. Ketua gue yang mana dia? Orang di depan Anda. Memang ketua grup Longyu. Ketua gue. Dia biasanya makan di restoran lantai atas. Hari ini, dia berada di ruang pribadi biasa di lantai 2. Itulah sebabnya kami membawa milik ketua dan nyonya peralatan makan di sini. Kamu benar-benar tidak sanggup menyentuh ini. Ini semua adalah peralatan makan kelas antik. Satu piring ini saja bernilai lebih dari 1 juta. Singkirkan semua peralatan makan. Makanan ini, sepertinya kita tidak akan memakannya. Jiasen, sudah kubilang sejak lama. Jangan banyak bicara. Anakku yang bodoh, cepatlah sekarang. Dan minta maaf kepada iparmu. Masih belum terlambat. Cepat, cepat, cepat. Minta maaf? Tidak mungkin. Song Chunian, apa kau pikir menikah dengan keluarga kaya berarti sesuatu? Dengan penampilanmu, hanya masalah waktu sebelum kau ditinggalkan. Song Jiasen, dalam hatimu, aku hanya bisa menikah dengan seseorang seperti Song Ruishe. Tidak hanya aku sekarang, nyonya muda keluarga Gu. Aku juga orang yang bertanggung jawab atas keluarga Gu. Kau, penanggung jawab? Song Chunian, berhentilah membual. Kau berani mengatakannya, tapi aku tidak berani mempercayainya. Seorang wanita yang bercerai, sudah cukup baik jika dia bisa menikah ke keluarga kaya. Bagaimana mungkin keluarga Gu menyerahkan kekuasaan keluarga kepadanya? Tepat sekali, tidak ada keluarga yang akan membiarkan wanita bercerai mengelola rumah tangga. Kalau begitu lihat saja, apa ini? Itu adalah ucapan kasar saya. Saya menyinggung orang yang bertanggung jawab atas keluarga Gu. Iya ya, Anda adalah orang yang berjiwa besar. Jangan salahkan kami. Kau, apakah kau benar-benar penanggung jawabnya? Benar sekali. Kau begitu santai, membiarkan seorang wanita menjadi penanggung jawab? Apakah itu tidak diizinkan? Kakak, aku salah. Kakak, Terlambat. Awalnya, aku berpikir, mengirimmu ke luar negeri akan memungkinkanmu menerima pendidikan yang lebih baik. Aku tidak menyangka bahwa kamu akan menjadi semakin tidak terkendali. Berlututlah. Dia hanya dimanjakan oleh kalian semua, terus-menerus memanggilnya kepala keluarga masa depan. Keluarga Song kita hanyalah keluarga biasa. Apa kamu masih berpikir ada tahta yang harus diwarisi? pelajaran Xiaonian benar. Benar, benar. Song Jiasen, karena kamu sudah lulus dan kembali ke negara ini, dan juga memiliki kemampuan untuk menghidupi dirimu sendiri, maka mulai sekarang, kamu akan mencari nafkahmu sendiri. Ibu dan ayah, jika kalian mensubsidinya, aku akan memotong uang kalian. Biarkan dia menghidupi kalian, kalau begitu. Tidak, sama sekali tidak. Kakak, jangan. Aku salah. Kakak, Baiklah, Song Jiasen. Sebaiknya kamu merenungkan dirimu baik-baik mengenai makanan ini. Siapapun yang ingin memakannya, bisa memakannya. The Kami film tidak was makan. translated Ayo pergi. And narrated by M Media. Grup Longyu. ketua Gu sudah seperti ini sepanjang pagi. Mungkinkah dia kerasukan? Jika ada yang ingin Anda katakan, katakan saja. Ketua Gu, apakah Anda baru-baru ini mengalami peristiwa bahagia? Kakak kemarin memanggilku suami di depan umum dan melindungiku. Ketua Gu memegang posisi tinggi baik di dalam maupun luar negeri.
mendominasi panggung. Dia menghasilkan puluhan miliar dengan modal pertamanya. Bahkan saat itu, kami tidak melihatnya bertindak begitu bangga. Seperti yang diharapkan, Ketua Gu benar-benar budak istri. Itu benar-benar adalah hal yang sangat baik. Kirim seseorang ke lelang di Hong Kong untuk menawar kalung antik itu. Hati Mawar. Aku ingin memberinya kejutan. Villa keluarga Gu. Apa kamu baik-baik saja? Saya baik-baik saja. Hanya sedikit gula darah rendah. Biar aku bantu. Lagi pula, aku bisa sedikit beraktivitas. Silakan duduk dan istirahat. Sudah dengar? Saya dengar Ketua Gu mengirim seseorang ke lelang Hong Kong dan membeli kalung untuk diberikan kepada kekasihnya. Ya, kalung itu adalah buatan bangsawan Eropa. Dikatakan bahwa di seluruh dunia hanya ada satu. Lihat, Ketua Grup Long Yu menawar harga selangit untuk kalung antik. Hati Mawar untuk kekasihnya. Bibi. Apa kamu tahu siapa pemilik asli vas ini? Apakah itu Nona Jiang? Jiang Miling. Tuan muda tidak mengatakan siapa yang mengirim vas itu. Kalau tidak, saya bisa tanyakan untuk Anda. Masih diam-diam pamer kemesraan larut malam, dan seseorang langsung berikan nomor ID Ketua Gu. Mengapa aku merasa sangat tidak nyaman? Mungkinkah aku jatuh cinta padanya? Kakak, Anda di sini. Anda tidak datang kantor sepanjang pagi. Siapa sebenarnya yang di luar? Tidak ada siapa-siapa di luar, hanya pekerjaan. Aku datang untuk memberitahumu. Aku tidak ingin menjadi sekretaris ketua. Anda ingin sekarang menjadi ketua? Itu tidak mustahil. Tidak. Akhir-akhir ini, aku selalu berpikir berlebihan saat melihatnya. Aku perlu menenangkan diriku. Departemen teknis, kekurangan seorang supervisor. Mereka belum bisa merekrut orang yang cocok untuk sementara waktu. Departemen kesekretariatan memiliki begitu banyak sekretaris. Itu sudah cukup untukmu. Tapi tidak ada dari mereka yang seperti Anda. Baiklah. Berhentilah main-main. Baiklah. Saya menghormati keputusan Anda. Tapi sebelum Anda pergi, kakak, bisakah Anda membantu saya mengatur rapat tahunan perusahaan? Sebelum Anda pergi, saya tidak merasa tenang menyerahkannya kepada orang lain. Baiklah. Kak Mei Ling, orang yang bertanggung jawab atas rapat tahunan, sudah diganti menjadi Song Chunyan. Apa? Bukankah selalu Departemen Administrasi yang bertanggung jawab? Itu sebenarnya perintah dari Ketua Gu. Pasti Song The Chunyan film was yang menggunakan translated beberapa trik. and narrated by M Media. Song Chunyan. Tunggu saja. Villa keluarga Gu. Nyonya, saya salah. Ini bukan saya. Saya tidak sengaja memecahkannya. Jangan panik. Mari kita satukan, kumpulkan dulu pecahannya. Bukankah ini stempel dari saat aku menjadi sukarelawan di rumah sakit jiwa? Jadi itu dia. Nyonya, Anda berdarah. Apakah sakit, kakak? Aku melihat dasar vas itu. Kamu adalah anak laki-laki kecil dari dulu itu. Bukan begitu? Vas itu yang kita buat bersama. Kakak. Anda mengingat saya. Tunggu saya, kakak. Saya akan pergi mengambilkan Anda hadiah. Kakak, saya sudah menunggu sangat lama. Anda akhirnya mengingat saya. Ini adalah hadiah yang saya siapkan untuk Anda. Tangan Anda tidak nyaman, saya akan bantu memegangnya. Kakak. Pada rapat tahunan ini, bagaimana jika kita mengumumkan identitas Anda? Mengapa kamu menungguku begitu lama? Karena pertama kali, saya melihat Anda.
Saya tahu Anda adalah orangnya. Fei Chen, mungkinkah bahwa kamu hanya sebagai sandaran spiritualmu? Bukan berarti saya tidak memilikinya. Mengapa kamu begitu cepat menyangkalnya? Apa kamu takut aku akan marah? Tidak. Aku tidak akan marah. Bahkan jika kamu menganggapku sebagai sandaran spiritualmu, aku tetap menyukaimu. Kakak, apakah yang Anda katakan itu benar? Ya, karena aku menyukaimu sebagai pribadi. Jadi aku juga berharap apa yang kau suka juga adalah Song Trunian itu sendiri. Daripada yang kau bayangkan, kakak perempuan yang lembut itu. Kakak, saya tidak perlu berpikir. Saya selalu tahu apa yang saya inginkan. Jangan terburu-buru menjawab. Menurutku, kau harus berpikir dengan hati-hati sebelum memberiku jawaban. The film was translated and narrated by M Media. Kakak, mengenakan kalung ini, pada rapat tahunan tahun depan, saya akan memberikan jawaban saya kepada Anda. Kak Mei Ling, saya sudah bilang. Ketua Gu akan datang membujukmu kan? Dia bahkan khusus membelikan untukmu kalung antik yang tak ternilai. Harganya ini mungkin menurunkan jabatanmu, juga untuk mencegahmu terlalu banyak bekerja. Tepat sekali, menurutku Ketua Gu. Mengganti penanggung jawab rapat tahunan. Mungkin mencoba membuat pekerjaan kakak Mei Ling sedikit lebih mudah. Para nona muda kaya di Hangzhou, begitu banyak dari mereka. Namun tidak ada satupun yang mampu membeli kalung hati mawar ini. Kak Mei Ling, kamu sangat pandai memilih pria. Kalungnya, bagaimana bisa sama persis dengan yang diberikan Fei Chen kepadaku? Tunggu. Bukankah ini milik perusahaan kita? Kepala pelayan, Song Chunian. Gaun yang khusus disewa untuk rapat tahunan. Namun, miskin tetap miskin. Meskipun memakai gaun, itu tidak bisa menyembunyikan aura kemiskinanmu. Mulutmu, apa kau menaruh obat pencahar di dalamnya? Apa katamu? Sudahlah, aku ragu kau akan mengerti juga. Tidak apa-apa jika kepalamu kosong. Kuncinya adalah, jangan biarkan air masuk ke otakmu. Kau, Song Chunian, kau benar-benar wanita galak. Aku tidak menyangka semakin tua dirimu, semakin berbisa lidahmu. tentu saja, jika tidak, bagaimana bisa? Mulutmu tidak mengucapkan satupun kata manusia. Song Chunian, jangan terlalu sombong. Apa kau lihat punya Kak Mei Ling kita? Kalung di lehernya. Ini adalah milik ketua Gu kita. Khususnya berharga mahal. Kalung antik yang dia lelang. Hati mawar, kasih sayang ketua Gu untuk Kak Mei Ling. Jelas bagi siapapun yang punya mata. Hati-hati dengan Kak Mei Ling kita. Dia mungkin akan mengambil kesalahanmu dan menceritakan semuanya kepada ketua Gu. Itu sebenarnya adalah hati mawar. Dikatakan bahwa selama ratusan tahun, itu belum muncul di dunia. Aku tidak menyangka itu akan muncul di perjamuan hari ini. Aku datang ke tempat yang tepat hari ini. Sepertinya ketua Gu benar-benar sangat mencintai wanita ini. Untungnya aku sudah menyuruh berlian hijau orang membuat kalung ini sebelumnya. Kali ini, aku harus mengukuhkan identitasku sebagai pacar Fei Chen. Hubungan antara Fei Chen dan aku tidak bisa diukur dengan kalung ini. Nona Jiang, apakah Anda secara sepihak mengumumkan hubungan Anda? Apa maksudmu? Ketua Gul? Sepertinya belum mengakui hubungannya dengan Nona Jiang, bukan? Atau, apakah Nona Jiang mencoba mendompleng? Song Chunian, jangan memancing masalah. Bagaimana bisa ada yang identik? Hati mawar. Omong kosong, ada dua hati mawar. Sama sekali tidak mungkin. Kalung antik ini, hati mawar, awalnya dibuat oleh bangsawan Eropa abad pertengahan. Pengrajin. Batu permata di tengah, bahkan lebih langka dan berharga. Sama sekali tidak mungkin ada dua. Salah satunya pasti palsu. Apa yang kau lihat? Milikku diberikan oleh Fei Chen. Bagaimana mungkin aku memakai yang palsu? Song Chunian, aku tahu kau tidak tahu malu. Tapi aku tidak menyangka kau akan sehina ini. Kau bahkan berani memasukkan kalung dan membawanya ke rapat tahunan perusahaan.
Kau tidak hanya mempermalukan departemen kami, tapi juga merusak parah citra perusahaan kami. Seseorang, usir dia dari sini. Untuk proyek ini, aku adalah penanggung jawabnya. Mari kita lihat siapa yang berani menyentuhku. Karena tidak ada di antara kalian yang percaya padaku. Baiklah, hari ini, Profesor Wu. Penilai perhiasan juga ada di sini. Mengapa kita tidak membiarkannya memeriksanya? Kenapa harus kami? Aku tidak tertarik membuang waktu bersamamu di sini. Kau tidak berani. Kak Mei Ling, karena Song Chunian ingin mempermalukan dirinya sendiri. Kehilangan segalanya. Kalau begitu, kenapa tidak kita kabulkan keinginannya? Jika miliknya diidentifikasi palsu lebih dulu, maka milikku tentu saja asli. Baiklah, aku lihat kau tidak akan meneteskan air mata sampai melihat peti mati. Di manakah jantung mawar? Aku tidak menyangka hari ini aku bisa menilai harta langka ini. Miliknya. Terima kasih sudah memegangnya untukku. Baiklah, Profesor Wu. Kalung ini palsu kan? Kalung ini asli. Bagaimana mungkin? Aku tidak menyangka Nona Jiang dari keluarga Jiing berteriak pencuri padahal dia sendiri pencurinya. Aku sudah melihat bahwa wanita ini punya niat buruk. Kak Mei Ling, bukankah kau bilang kalung ini diberikan kepadamu oleh ketua Gu? Mungkinkah kalung ini sama sekali tidak diberikan oleh ketua Gu? Bagaimana mungkin? Itu tidak diberikan oleh Fei Chen. Dia pasti sudah tua dan matanya sudah tidak awas. Dia pasti salah lihat. Tepat sekali. Orang tua ini baru berusia 50 atau 60 tahun. Wajar jika salah. Bodoh. Apakah kalian semua tahu mengapa hati mawar ini sangat berharga? Alasan mengapa hati mawar sangat berharga adalah karena batu permata kalung ini adalah fosfofilit. Produk fosfofilit jadi di pasaran sangat langka. Kekerasannya sangat rendah, jadi saat dipakai mudah haus. Sebagian besar yang diekstraksi fosfofilit diawetkan sebagai mineral. Imitasi di pasaran dari hati mawar, semuanya adalah berlian hijau biasa. Berdasarkan pengalaman penilaian saya selama bertahun-tahun, saya dapat dengan bertanggung jawab mengatakan bahwa kalung milikmu ini terbuat dari berlian hijau biasa. Omong kosong. Pasti Song Chunian. Orang yang bertanggung jawab atas rapat tahunan ini adalah Song Chunian. Orang tua ini juga diundang olehnya. Mereka pasti sedang bersekongkol. Seperti yang semua orang tahu, hati mawar ini dibeli oleh ketua Gu kita. Song Chunian dan ketua Gu tidak ada hubungan. Ketua Gu tidak mungkin memberikan kalung itu kepada Song Chunian. Betapa bodohnya kau menyanyiakan harta karun. Bagus, orang tua bangka, kau benar-benar berakting kan? Usir mereka berdua dari sini, jangan sampai Fei Chen datang nanti. Dan suasana hatinya rusak, singkirkan. Lepaskan, lepaskan, lepaskan aku. Berhenti. Ketua gue, wanita hamil itu mengalami sakit perut karena fluktuasi emosi. Dia hanya perlu menghindari stimulasi lebih lanjut. Siapa yang memberimu keberanian untuk menyentuhnya? Fei Chen, Song Chunian membawa hati mawar palsu ke pertemuan tahunan. Aku hanya memberinya pelajaran atas namamu. Apakah Anda mengatakan bahwa kalung yang saya beli itu palsu? Fei Chen, apa maksudmu? Dengan itu, Hati mawar ini dibeli oleh ketua gue dan diberikan kepada Nona Song. apa? Bagaimana itu mungkin? Bagaimana ini bisa terjadi, Kak Mei Ling? Bukankah hati mawar diberikan kepadamu oleh ketua Gu, Jiang Mei Ling? Kau benar-benar memutarbalikkan fakta.
Ketua Gue, hati Mawar telah rusak. Ketua Gu, ini semua mailing. Dilakukan olehnya sendiri. Itu tidak ada hubungannya dengan kami. Ya. Bagaimana Anda akan menangani ini? Bayar saja kompensasi sesuai nilainya. Hati Mawar bernilai ratusan juta. Bagaimana kami bisa mampu mengganti rugi itu? Fei Chan, aku hanya punya 5 juta sekarang. Bisakah kamu? Jika Anda tidak memberi kompensasi, Junian hari ini, mulai hari ini dan seterusnya, Anda akan menghilang dari Hangzhou. Fei Chan, kita berdua tumbuh bersama. Keluarga Jiang dan Gu juga teman lama keluarga. Jika kamu tidak mempertimbangkan hubungan kita di masa lalu, kamu tidak bisa sekejam ini. Nona Jian, salahkan kebutaanmu sendiri. Karena memprovokasi orang yang tidak seharusnya. Apakah ini karena wanita jelek dan tua ini? Hina dia sekali lagi, dan saya akan memastikan Anda lenyap tanpa jejak. Nona Jian, kalung ini. Bagaimana kau akan menggantinya? Fei Chan, bisakah aku menulis surat utang? Utang ini harus diselesaikan hari ini. Adapun kalian semua, membantu dan bersekongkol dalam kejahatan. Dengan karakter yang korup, Anda akan ditambahkan secara permanen ke daftar hitam Longyu. Tidak ada industri yang akan menerima Anda. Ketua Gu, saya salah. Saya akan bersujud kepadamu. Tolong jangan blokir saya. Saya akhirnya berhasil masuk ke grup Longyu. Saya benar-benar tidak bisa kehilangan pekerjaan ini. Ketua Gu, tolong. Ketua Gu, kami salah. Saya benar-benar tidak seharusnya. Kami semua dihasut oleh Jian Meiling. Ini semua karena dia. Kami tidak akan berani melakukannya lagi. Biarkan saja. Pecat saja mereka. Meskipun karakter mereka korup, mereka juga dihasut oleh Jiang Meiling. Tidak seserius itu. Baiklah, saya akan mendengarkan Anda. Adapun puluhan miliar kompensasi ini, kami akan menyumbangkannya kepada anak-anak di daerah pegunungan. Ini juga bisa dianggap mengumpulkan karma baik untuk anak dalam kandunganku. Baiklah, berikan perintahnya. Apa yang terjadi? Bagaimana bisa ketua Gu begitu patuh kepada Song Junian? Karena Song Junian adalah istriku, Gu Fei Chen. Kakak, jawaban yang Anda inginkan. Saya akan memberikannya kepada Anda sekarang. Yang saya suka bukanlah itu, versi Anda yang dibayangkan, tapi diri Anda sendiri. Entah itu Anda yang berusia 18 tahun, yang bersinar, atau Anda yang sekarang, dewasa dan tenang. Saya mencintai Anda. Mungkin pertemuan kembali kita dan pertemuan adalah kebetulan. Tapi mencintai Anda tidak pernah menjadi kebetulan. The film was Saya tidak translated mengharapkan pernikahan. and narrated by Hanya M Anda. Media. Kakak, apakah Anda puas dengan jawaban ini? Selamat kepada Ketua Gu atas keberhasilannya meresmikan hubungan. Yang disebut rapat tahunan hanyalah milik ketua Gu dan istrinya. Pamer kemesraan. Jati kami hanya bagian dari sandiwara mereka. Kakak, bisakah Anda sekarang bersiap untuk memberi saya gelar yang pantas? Gu Fengchen adalah suamiku. Meskipun dia sedikit manja, semua orang harus terbiasa mulai sekarang.